Halo semua, perkenalkan kami dari kelas 12 IPA akan menjelaskan tentang materi bab 5 yaitu nitrogen dan oksigen. A. Nitrogen. Nitrogen adalah suatu unsur kimia dalam tabel periodik yang memiliki lambang N dan nomor atom 7. Unsur yang juga disebut sebagai zat lemas ini pertama kali ditemukan dan diisolasi oleh dokter berkebangsaan Skotlandia, yaitu Daniel Rutherford pada tahun 1772. Nama nitrogen diusulkan oleh Jean Anthony Claude Keptal pada tahun 1790, ketika ia menemukan bahwa nitrogen hadir dalam asam nitrat dan nitrat. Nama ini diturunkan dari bahasa Yunani yang artinya nitre atau membentuk. Nitrogen adalah anggota paling ringan dari golongan 15 tabel periodik, seringkali disebut niktogen. Nama tersebut berasal dari bahasa Yunani yang artinya tersedak, merujuk langsung kepada sifat asfiksasi nitrogen. Nitrogen adalah unsur umum dalam alam semesta. Diperkirakan berada pada urutan ke-7 total kelimpahan dalam galaksi Bima Sakti dan Tatar Surya. Pada suhu dan tekanan standar, dua atom unsur ini berkaitan membentuk dinitrogen, suatu gas diatomik yang tak berwarna dan tak berbau, dengan rumus kimia N2. Dinitrogen membentuk sekitar 78% atmosfer bumi, membuatnya sebagai unsur mandiri yang paling melimpah. Nitrogen terdapat dalam semua organisme, terutama dalam asam amino, dan juga protein tentunya. Dan asam nukleat, yaitu DNA dan RNA, serta dalam molekul pemindah energi, yaitu adenosin trifosfat atau ATP. Tubuh manusia mengandung sekitar 3% nitrogen berdasarkan massa, dan merupakan unsur paling melimpah keempat di dalam tubuh setelah oksigen, karbon, dan hidrogen. Siklus nitrogen menjelaskan pergerakan unsur dari udara memasuki biosfer dan senyawa organik, kemudian kembali ke atmosfer. 1. Keberadaan nitrogen. Nitrogen terdapat dalam keadaan bebas di udara dengan kadar 78%, yaitu komponen udara terbanyak. Selain itu, nitrogen juga terdapat dalam bentuk senyawa nitrat, misalnya dalam senyawa dan senyawa cili. Di udara juga terdapat gas oksida nitrogen atau NO sebagai hasil reaksi antara nitrogen dan oksigen pada suhu tinggi. Siklus nitrogen pada gambar sebelumnya menunjukkan bahwa nitrogen terdapat di udara sebagai unsur bebas, yaitu N2, serta terdapat di dalam tanah dan perairan sebagai senyawa nitrat, yaitu NO3-. Nitrit, yaitu NO2-, dan amonium, yaitu NH4+. Nitrogen di udara dapat berubah menjadi senyawa nitrat, nitrit, dan amonium melalui berbagai cara seperti berikut. Yang pertama, terjadinya reaksi antara N2 dan O2 di udara akibat adanya kilat atau suhu tinggi, yaitu letusan gunung berapi dan pembakaran bahan bakar. Membentuk oksida nitrogen atau NO, yang selanjutnya menjadi NO2 dan bereaksi dengan air membentuk ion NO2- atau HNO2 serta NO3- dan selanjutnya masuk ke dalam tanah. Kedua, fiksasi atau penangkapan langsung. N2 oleh berbagai baktero akan mengubah molekul tersebut menjadi senyawa asam amino yang kemudian diserap tanaman. Tanaman selanjutnya akan dimakan oleh hewan, dan ketika hewan atau tanaman tersebut mati, protein akan diuraikan oleh bakteri pengurai menjadi NH3 yang larut dalam air membentuk amonium NH4+. Selanjutnya, senyawa tersebut diubah menjadi senyawa nitrit NO2- oleh bakteri denitrifikasi dan kemudian berubah menjadi nitrat NO3-. Cara yang ketiga, gas N2 di udara ditangkap oleh bakteri Rhizobium dan diubah menjadi senyawa nitrat yang larut dalam air atau tanah. Sementara itu, senyawa nitrogen dalam kurung nitrit, nitrat, dan amonium akan berubah menjadi N2 di udara melalui proses denitrifikasi yang dilakukan oleh bakteri yang ada dalam tanah atau air. 2. Sifat-sifat nitrogen. Nitrogen yang berada di alam dalam bentuk senyawa merupakan salah satu elemen penting dalam jumlah cukup banyak tersedia di bumi. Berbentuk gas yang mengisi sekitar 78% atmosfer bumi. Umumnya, sifat nitrogen adalah tidak berwarna dan tidak berbau. Mengenal sifat-sifat nitrogen lengkap dengan pemanfaatannya yang dapat dilihat dalam kehidupan kita sehari-hari. A.
Sifat fisis. Nitrogen merupakan gas yang tidak berbau dan tidak berwarna. Titik leleh nitrogen sebesar minus 210 derajat Celcius, sedangkan titik didihnya sebesar minus 195 derajat Celcius. Massa jenis gas nitrogen, yaitu N2, adalah 0,001145 G per ml. B. Sifat kimia. 1. Sifat yang memiliki unsur yang kurang reaktif. Seperti yang sudah sedikit disebutkan sebelumnya, molekul nitrogen yang masih alami cenderung bersifat kurang reaktif. Nitrogen ini bersifat tidak beracun serta tidak bisa menyebabkan kebakaran, apalagi memperbesar pembakaran. Sifat ini juga berlaku ketika nitrogen berada pada kondisi suhu yang rendah. Dalam kondisi suhu rendah, nitrogen akan sulit bereaksi dengan berbagai unsur lain, kecuali unsur litium. Namun berbeda jika molekul nitrogen yang masih alami bereaksi atau dikombinasikan dengan unsur atau senyawa lain, maka akan memiliki sifat yang lebih reaktif seperti yang terjadi pada unsur amonia NH3. Selain itu, nitrogen akan bisa bersifat reaktif ketika berada pada suhu tinggi, yaitu akan bereaksi dengan logam alkali serta alkali tanah. 2. Sifat mudah menguap. Sifat selanjutnya yang dimiliki oleh nitrogen adalah mudah menguap. Karena sifatnya ini, nitrogen juga dikenal mirip dengan oksigen. Apabila berada di suhu kamar, maka nitrogen akan mudah menguap. Berbeda dengan nitrogen yang berbentuk cair, yang memiliki rentang suhu yang memungkinkannya untuk tetap berada pada keadaan cair. 3. Bersifat asfixiat. Berikutnya, nitrogen juga memiliki sifat asfixiat, artinya sifat ini adalah sifat di mana nitrogen menggantikan oksigen yang memiliki peran sangat penting dalam proses metabolisme dan respirasi makhluk hidup yang ada di bumi. Gas yang bersifat asfixiat ini, jika terpapar pada makhluk hidup, bisa mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya. Gas asfixiat bersifat tidak berbau, yang membuat orang yang menghirupnya tidak sadar jika sudah menghirup gas ini. Akibatnya, akan meningkatkan kadar CO2 dalam tubuh. 4. Bersifat inert. Sifat kimia terakhir yang dimiliki oleh nitrogen adalah bersifat inert. Maksudnya, nitrogen termasuk dalam 5 elektron, di mana 3 elektron diantaranya digunakan untuk berkaitan pada unsur N lainnya, sehingga kemudian terbentuklah ikatan rakap 3 dengan sifat yang sangat stabil. Cara memperoleh nitrogen. A. Di laboratorium. Untuk mendapatkan gas nitrogen murni dalam jumlah sedikit, dapat dilakukan reaksi di laboratorium. B. Di industri. Pada skala industri, gas nitrogen diambil dari udara melalui destilasi atau penyulingan udara cair. 4. Senyawa-senyawa nitrogen dan manfaatnya. Nitrogen yang terdapat dalam air berada dalam beberapa bentuk senyawa, yaitu amonia, NH3, nitrit, NO2, nitrat, NO3, gas nitrogen bebas, N2, dan dalam bentuk senyawa organik seperti protein atau asam-asam amino. Manfaat nitrogen rupanya banyak digunakan di dalam kehidupan sehari-hari. Secara tidak sadar, unsur kimia berlambang N dalam tabel periodik tersebut memiliki banyak kegunaan bagi kehidupan manusia, hewan maupun tumbuhan. Tak banyak yang tahu, rupanya terjadi siklus nitrogen yang terus berlangsung di permukaan bumi melalui berbagai organisme atau makhluk hidup, sehingga nitrogen akan tetap ada sepanjang kehidupan manusia di bumi. Usai nitrogen ditemukan, unsur yang tak lain disebut dengan zat lemas ini terbagi menjadi 2, yakni berupa gas dan cair. Masing-masing berbentuk zat tersebut pun juga memiliki kegunaannya masing-masing. B. Oksigen. Apa hal pertama yang kamu pikirkan jika mendengarkan kata oksigen? Oksigen atau zat asam merupakan unsur kimia dalam sistem tabel periodik yang memiliki lambang 0 dan nomor atom 8. Merupakan unsur dari golongan kalkogen, serta bisa mudah bereaksi dengan hampir semua unsur lainnya, atau utamanya menjadi oksida.
Terdapat 3 bentuk gas yang molekulnya berbeda sebagai berikut. Molekul monoatom 0, molekul diatom atau 02, dan molekul triatom atau 03. Pada unsur-unsur golongan 16, hanya oksigenlah yang berwujud gas pada suhu kamar. Gas ini tidak memiliki warna, tidak berbau, titik didihnya negatif 183 derajat Celcius, dan lebih ringan dari udara. Massa jenisnya 1,429 gram cm kubik. Titik bekunya negatif 219 derajat Celcius pada tekanan 1 atm. Ada 3 isotop oksigen yang berada di alam 160, atau 99,76%, 170 atau 0,04%, dan 180 atau 0,2%. Pada temperatur dan tekanan standar, 2 atom unsur ini berikatan menjadi dioksigen, yaitu senyawa gas diatomik dengan rumus 02. Oksigen mudah bereaksi dengan berbagai unsur, disebabkan oksigen merupakan unsur yang reaktif. Struktur oksigen. Pada temperatur dan tekanan standar, oksigen berupa gas tak berwarna dan tak berasa dengan rumus kimia 02, di mana 2 atom oksigen secara kimiawi berikatan dengan konfigurasi elektron triplet spin. Ikatan ini mempunyai orde ikatan 2 dan sering dijelaskan secara sederhana sebagai ikatan ganda ataupun sebagai kombinasi 1 ikatan 2 elektron dengan 2 ikatan 3 elektron. Oksigen triplet merupakan keadaan dasar molekul 02. Konfigurasi elektron molekul ini mempunyai 2 elektron tak berpasangan yang menduduki 2 orbital molekul yang berdegenerasi. Kedua orbital ini dikelompokkan sebagai anti-ikat atau melemahkan orde ikatan dari 3 menjadi 2. Maka ikatan oksigen diatomik adalah lebih lemah daripada ikatan rangkap 3 nitrogen. Dalam bentuk triplet yang normal, molekul 02 bersifat paramagnetik, sebab spin momen magnetik, elektron tak berpasangan molekul tersebut dan energi pertukaran negatif antar molekul 02 yang bersebelahan. Oksigen cair akan tertarik kepada magnet. Pada percobaan laboratorium, jembatan oksigen cair akan terbentuk di antara 2 kutub magnet kuat. Oksigen singlet ialah nama molekul oksigen 02 yang kesemuaan spin elektronnya berpasangan. Ia lebih reaktif terhadap molekul organik pada umumnya. Secara alami, oksigen singlet umumnya diproduksi dari air selama fotosintesis. Ia juga dihasilkan di troposfer melalui fotolisis ozon oleh sinar berpanjang gelombang pendek dan oleh sistem kekebalan tubuh sebagai sumber oksigen aktif. Karotenoid pada organisme yang berfotosintesis atau kemungkinan juga ada pada hewan, memiliki peran penting dalam menyerap oksigen singlet dan akan mengubahnya menjadi berkondisi dasar tak tereksitasi sebelum ia menyebabkan kerusakan pada jaringan. Sifat fisik. Oksigen lebih mudah larut ke dalam air dibandingkan nitrogen. Air mengandung sekitar 1 molekul 02 untuk 2 molekul N2, dan apabila dibandingkan dengan rasio atmosferik yang sekitar 1:4. Pada suhu 5 derajat Celcius, kelarutannya meningkat menjadi 9,0 ml atau 50% lebih banyak dibandingkan 25 derajat Celcius per liter pada air murni dan 7,2 ml atau 45% lebih per liter untuk air laut. Oksigen mengembun pada 90,20 K atau min 182,95 derajat Celcius sampai 297,31 derajat F dan membeku pada 54,36 K atau min 218,79 derajat Celcius sampai 361,82 derajat F. Baik oksigen cair maupun oksigen padat ialah berwarna biru langit. Hal ini disebabkan pada penyerapan warna merah. Oksigen cair dengan kadar kemurnian yang begitu tinggi umumnya diproduksi dengan distilasi bertingkat udara cair. Oksigen cair juga bisa dihasilkan dari pengembunan udara memakai nitrogen cair dengan pendingin. Oksigen merupakan zat yang begitu sangat reaktif dan harus dipisahkan dari bahan-bahan yang rentan terbakar. Sifat kimia. Oksigen merupakan unsur yang reaktif. Dalam keadaan bebas, unsur ini ada dalam 2 bentuk molekul, yaitu molekul oksigen diatomik atau 02 dan bentuk alotropinya, yaitu molekul triatomik yang dikenal dengan ozon atau 03. Oksigen bisa bersenyawa dengan berbagai unsur. Oksigen yang bersenyawa dengan unsur lain dikenal dengan nama oksida. Oksigen merupakan gas yang memiliki peran dalam proses pembakaran atau unsur pembakar yang pertama kali dikenal oleh Carl Wilhelm Scheele pada saat memanaskan raksa atau 2 oksida. Penelitian ini kemudian dilanjutkan oleh Joseph Priestley yang kini dikenal sebagai penemu oksigen, HgO atau S, Hg atau S tambah setengah 02 atau G. Senyawa oksigen.
Pada keadaan oksidasi, oksigen ialah negatif 2 untuk hampir semua senyawa oksigen yang diketahui. Keadaan oksidasi negatif 1 juga dijumpai pada beberapa senyawa seperti peroksida. Senyawa oksigen di dalam keadaan oksidasi lainnya pun sangat jarang ditemukan, yaitu negatif 1/2 superoksida, negatif 1/3 ozonida, 0 hipofluorid, plus 1/2 dioksigenal, plus 1 dioksigen difluida, dan plus 2 oksigen difluida. Senyawa oksida dan senyawa anorganik lain. Air merupakan oksida hidrogen yang mempunyai senyawa oksigen yang paling dikenal sebab atom hidrogen secara kovalen berkaitan dengan oksigen. Atom ini juga berhubungan dengan atom oksigen dari molekul air lainnya, sekitar 23,3 kJ mol-1 per atom hidrogen. Sedangkan itu, ikatan hidrogen antar molekul air ini akan menjaga kedua molekul 15% menjadi lebih dekat dibandingkan yang diperkirakan jika memperhitungkan gaya van der Waals. Oleh karena itu, elektronegativitasnya, oksigen akan membentuk ikatan kimia dengan semua unsur lain di dalam suatu suhu tinggi, serta memproduksi senyawa oksida. Namun ada pula beberapa unsur yang secara spontan akan membuat terbentuknya oksida yang terjadi pada suhu dan tekanan standar. Contohnya adalah proses perkaratan besi. Permukaan logam seperti aluminium atau titanium ini sendiri teroksidasi dengan keberadaan udara yang membuat permukaan logam tersebut akhirnya tertutupi oleh lapisan tipis oksida yang akan mencegah korosi. Isotop. Oksigen memiliki 9 isotop oksigen alami ialah campuran dari 3 isotop. Oksigen berbobot atom 18 yang ada di alam bersifat stabil dan tersedia untuk kebutuhan komersial, seperti dalam air atau H2O dengan kandungan isotop 18 sebanyak 15%. Konsumsi oksigen komersial di negara Amerika Serikat diperkirakan hingga 20 juta ton per tahun, dan diperkirakan akan terus bertambah. Penggunaan oksigen pada tungku peluburan baja merupakan penggunaan paling tinggi. Jumlah yang banyak juga dibutuhkan pada proses pembuatan gas amonia, metanol, etilen oksida, dan pengelasan oksiasetilen. Pemisahan udara atau destilasi menghasilkan gas dengan kemumian 99%, sedangkan elektrolisis hanya 1%.